Selamat pagi, silakan duduk. Pagi anak-anak. Hari ini kita akan membuat rangkaian Arduino, yaitu rangkaian 7 LED flip-flop. Mungkin kalian belum tahu yang namanya fungsi Arduino atau artificial intelligence, ya, atau kecerdasan artifisial. Coba Bapak mau tanya kepada kalian, mungkin ada yang tahu tentang artificial intelligence. Siapa yang tahu? Coba bangkit berdiri. Artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan untuk menstimulasi kemampuan manusia seperti belajar, memahami, dan memecahkan masalah. Ya, bagus. Kalista, terima kasih. Jawaban kamu, ya, bisa memberikan pengetahuan awal tentang yang namanya artificial intelligence. Bapak tanya lagi kepada kalian, siapa yang tahu tentang Arduino? Siapa yang tahu? Ya, bangkit berdiri, Jeremy. Fungsi Arduino adalah untuk mengendalikan komponen elektronik dan membuat prototipe perangkat elektronik dengan mudah, Pak. Wah, luar biasa. Bagus, mantap. Ya, terima kasih. Jawaban kalian memberikan, ya, pengetahuan awal yang baik di kelas ini, ya. Jadi, kalian tahu tentang artificial intelligence dan Arduino. Sebentar Bapak akan absensi dahulu. Yang namanya Bapak panggil, angkat tangan ya. Antea Charlene. Hadir, Pak. Aurelia Sananta. Brian. Kalista. Christopher. Devon Lee. Elizabeth Lovina. Farel. Favel. Flynn. Jeremy. Yohana. Mariana Belsia. Matias. Michelle. Nathan. Orlando. Princess. Rafael. Sarah. Theodore. Fania. Yakub. Ya, bagus. Hari ini anak-anak hadir semua. Dan Bapak akan jelaskan tentang yang namanya perangkat Arduino. Karena perangkat Arduino ini adalah salah satu perangkat mikroprosesor yang ada hubungannya dengan artificial intelligence. Ya, ini adalah perangkat Arduino. Ya. Di depan sudah kita lihat dan ini adalah untuk perangkat fisiknya seperti ini. Ya. Perangkat fisiknya seperti ini dan di depan adalah gambarnya, ya, rangkaian Arduino. Nah, Arduino adalah sebuah platform elektronik open source. Apa yang dimaksud open source adalah yang terdiri dari perangkat keras hardware berupa papan microcontroller dan perangkat lunak software yang mudah digunakan untuk memprogramnya. Yaitu softwarenya adalah Arduino IDE, ya.
Secara sederhana, Arduino adalah alat yang dirancang untuk memudahkan siapa saja, terutama pemula, ya pelajar, bisa menggunakan perangkat ini, ya, walaupun juga profesional untuk membuat proyek-proyek interaktif dan mengembangkan prototipe perangkat elektronik. Komponen utama dalam Arduino, ya seperti ini adalah papan microcontroller hardware. Ini adalah papan sirkuit fisik tempat semua komponen terpasang ya di sini. Sudah ada IC-nya, ya. Terpasang semuanya di sini. Yang disebut dengan board Arduino. Contoh paling populer adalah ya Arduino yang kita pakai Arduino Uno, ini ya. Ada Arduino Nano, ada Arduino Uno. Yang kita pakai saat ini adalah Arduino Uno. Intinya, microcontroller seperti seri Atmel AVR yang berfungsi sebagai otaknya dari papan Arduino, microcontroller ini menjalankan program kode yang siswa coding, ya, yang siswa ketik di software Arduino IDE itu. Lalu kalian upload, ya, upload ke dalam perangkat microcontroller ini. Terdapat juga di dalam sini pin input output, ya, yang dikenal dengan pin 1, ya, pin 2, yang anak sekalian masukkan dengan kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat luar seperti sensor, seperti LED, ya, seperti sensor ultrasonik sebagai input untuk menerima sinyal, dan aktuator seperti lampu LED atau motor sebagai output untuk menerima perintah, ya. Nah, komponen utama Arduino yang lain adalah perangkat lunak software yang sudah diinstal di komputer siswa-siswi ini. Ya, sudah Bapak install di sana. Para siswa tinggal memakainya saja. Nah, software ini dinamakan Arduino IDE, ya. Ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi, ya, integrated development environment, yang digunakan untuk menulis, ya, mengketik program, ya, mengkompilasi dan mengunggah, mengupload ke dalam papan microcontroller ini. Program yang ditulis di Arduino IDE disebut juga sketch, ya. Kita bisa memberikan nama sketch itu sesuai dengan program yang kita akan buat. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah bahasa C, ya, atau bahasa C++, ya. Tetapi telah lebih disederhanakan supaya semua bisa dipakai, ya, dan mudah dipelajari. Kelebihan perangkat Arduino, ya, yang tadi pertama Bapak bilang open source, itu baik hardware dan software. Yang namanya open source itu bersifat terbuka. Artinya di dalam diagram sirkuit dan kodenya dapat dimodifikasi oleh siapa saja, ya. Oleh seorang engineering bisa dimodifikasi hardware dan softwarenya dan dikembangkan oleh siapa saja. Mudah digunakan, dirancang agar ramah bagi pemula, ya, bagi semua siswa. Biaya terjangkau, ya, murah, ya, ini ya. Biaya terjangkau. Papan Arduino umumnya relatif murah dibandingkan platform microcontroller profesional lainnya. Komunitas besar, ya. Kita memiliki komunitas besar pemakai Arduino ini, memiliki komunitas yang sangat besar di dunia ini, ya. Memiliki komunitas yang global yang aktif sehingga mudah mencari tutorial. Arduino sangat populer untuk proyek juga Internet of Things, ya, IoT, robotika sederhana, lalu otomatisasi rumah. Hubungan antara Arduino dan AI yang tadi Bapak pertanyakan, ya, kepada kalian juga, ya, atau artificial intelligence. Arduino memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem AI, terutama dalam bidang IoT dan komputasi edge. Ya, yang pertama, platform eksekusi Arduino dapat berfungsi
sebagai perangkat untuk menjalankan hasil dari model AI. Sensornya aktuator. Arduino adalah jembatan antara dua digital dan fisik. Ya. Lalu proyek Edge AI dengan pengembangan teknologi mesin learning mikrokontroler seperti Arduino ini mampu menjalankan model AI yang sangat ringkas. Nah, selanjutnya sesudah Arduino, perangkat lain yang kita sangat pakai, yang sangat kita butuhkan adalah breadboard. Ya, ini breadboard. Coba kalian coba angkat breadboardnya yang sudah disiapkan. Ya, ini breadboard. Di sini ada titik-titiknya, ya, ada lubang-lubang kecil dan juga ada plus dan minusnya. Cara kerja breadboard, ya, jelas di sini tanpa solder, ya, memungkinkan perakitan dan pembongkaran rangkaian berkali-kali tanpa merusak komponen. Lalu fleksibel, ya, memudahkan modifikasi dan debugging, ya, pencarian kesalahan rangkaian, ideal untuk pembelajaran, ya, sangat cocok bagi pemula, bagi siswa-siswi yang ingin memahami dasar-dasar elektronika dan prinsip kerja sirkuit. Lalu kita coba ambil yang namanya LED, LED, ya, ini LED, ya. LED, ya. LED singkatan dari Light Emitting Diode, ya. LED adalah komponen elektronika yang termasuk dalam keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Fungsi utamanya adalah mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi, kalau kita menghubungkan LED ini, dia akan mengeluarkan cahaya, ya. Cahayanya sesuai sesuai dengan bahan materialnya apa, ya. Mengubah energi listrik menjadi energi cahaya ketika dialiri arus listrik, ya. Tentunya arus listrik adalah arus listrik searah atau DC. Kondisi forward bias, agar LED menyala ia harus dialiri tegangan maju, artinya kutub positif anoda kaki lebih panjang, ya, anoda itu positif, ya, dihubungkan ke tegangan positif dan kutub negatif, katoda kaki lebih pendek dihubungkan ke tegangan negatif. Penentuan warna cahaya yang dipancarkan merah, hijau, biru, dan lainnya tergantung pada jenis material semikonduktor yang digunakan pada LED ini. Nah, lanjut, resistor. Coba diangkat resistornya, ya. Ini resistor 220 ohm, ya. Ini resistor 220 ohm, ya. Nah, cara kerja resistor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Resistor bekerja berdasarkan prinsip resistansi, ya, resistance atau hambatan yang diukur dalam satuan ohm. Fungsi resistor adalah pembatas arus listrik, ya, current limiter, ya. Ini adalah fungsi yang paling umum. Resistor dipasang secara seri untuk mengurangi arus yang mengalir ke komponen. Pembagi tegangan, ya, penurun tegangan, penstabil arus dan tegangan, membantu menjaga arus dan tegangan pada level yang stabil. Nah, lanjut, ini yang terakhir adalah kabel jumper. Coba diambil kabel jumpernya. Di situ ada, ya. Ini adalah kabel jumper, ya, male to male. Ada lagi kabel jumper male to female atau female to female. Ya, kabel jumper adalah kabel elektrik yang pendek dengan konektor pin di kedua ujungnya yang berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menghubungkan berbagai komponen elektronik, ya, seperti sensor, aktuator atau modul ke papan Arduino dan breadboard tanpa perlu menyolder. Jadi kita nggak perlu menyolder lagi, ya. Kita tinggal
masukkan saja di breadboard ya. Contohnya breadboard seperti ini ya. Kita masukkan, lalu kita hubungkan ke Arduino Uno ya, ke Arduino Uno ya. Caranya seperti ini ya. Ini adalah contoh ya. Contohnya seperti ini ya. Kita menghubungkan dari breadboard ke Arduino, lalu ke sensor yang kita akan pakai. Contohnya LED. Nah, kita akan membuat pagi ini, kita akan membuat rangkaian 7 LED, rangkaian flip-flop ya, seperti di depan ya, dengan warna LED yang bervariatif. Ada merah, ada hijau, kuning, biru, dan dihubungkan ke breadboard dengan resistor. Ya, anak-anak, mari kita mulai sekarang ini. Ya, coba dibuka kotak Arduino-nya, ya, kotak perangkat boardnya ini. Kita akan memulai untuk merangkai rangkaian 7 LED ini. Dan juga ada yang mengcodingnya, ya, menuliskan program. Nah, ini instrumen yang dibutuhkan adalah Arduino Uno, ya, 1 buah, LED LED-nya 7 buah, resistor 7 dengan kapasitas 220 ohm, breadboard-nya 1, kabel jumpernya 8. Ya, Bapak sudah siapkan di box peralatan. Nah, ini adalah pin yang dipakai di dalam papan microcontroller Arduino. Dan ini adalah coding ya, bahasa program yang akan kita ketikkan di Arduino IDE di dalam komputer. Ya. Materinya sudah Bapak kirim. Mari kita mulai untuk merangkainya. Ya. Matiin. Ya. Siapa? Ya, mari kita akan ya mulai merakit ya. Gambarnya sudah ada di depan dan juga Bapak kirim di handphone kalian. Jadi kalian bisa melihat dengan jelas rangkaiannya, di mana 7 LED harus dipersiapkan dulu ya. Ini adalah yang harus dipersiapkan ya. Arduino Uno dipersiapkan. Lalu LED-nya 7 buah. Warnanya boleh sesuai yang Bapak gambarkan atau sesuai yang ada di box kotak peralatan. Ada yang merangkai, ada yang menulis kode programnya. Bapak minta bekerja sama dengan baik antar kelompok, ya. Bekerja sama dengan baik, satu kelompok 3 anak. Yang pendek dari kaki LED itu yang negatif.
Kaki LED yang panjang itu positif. Warna dari kabel jumper Sistor berapa? Berapa? Sistor kan ada. Kurang banyak. 7. Warna kabel jumper itu yang hitam itu ground ya. Ini ada resistornya. Ini kan pendek. Resistornya di mana? Kok beda? Ya, nanti sini masukin ke sana. Ya. Ini Nah, ya masukin sini. merahnya kalau Ini pin berapa? Ini berapa? Ini apa yang ini? Ya. Kabelnya boleh sama, boleh beda. Ya, sesuai yang ada di box peralatan. ini kan di
Ya, siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah sukses rangkaiannya? Boleh angkat tangan? Ya, ini grup Antea dan Lovina sudah menyelesaikan rangkaiannya. Wah, bagus sekali nih. Ya, rangkaian 7 flip-flop bisa bernyala ya, menyala dengan gantian. Ya, ini. Ini yang merangkai Lovina dan yang menulis coding ya.
Ya, Bapak akan menarik kesimpulan untuk pelajaran dan materi kita pada pagi hari ini bahwa Arduino memiliki peran penting dalam ekosistem kecerdasan artifisial, terutama dalam bidang IoT, yaitu Internet of Things dan komputasi edge. Arduino dapat berfungsi sebagai perangkat untuk menjalankan hasil dari model AI, lalu Arduino juga sebagai jembatan antara dunia digital dan dunia fisik. Ya, di mana sensor bisa dipakai untuk membuka suatu pintu, contohnya pintu gerbang di dalam rumah kamu, ya, dan juga mengaktifkan aktuator dengan menggunakan sensor motor dan lampu. Lalu, dengan pengembangan teknologi machine learning juga menggunakan mikroprosesor Arduino ini. Nah, untuk refleksi dalam pelajaran kita, kalian bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah kalian masing-masing. Kalian bisa menyalakan dan mematikan lampu dengan menggunakan rangkaian Arduino. Dengan memakai handphone kalian, tentunya memakai jaringan internet, kalian bisa mematikan dan menyalakan lampu dengan perangkat handphone. Lalu yang kedua, kalian juga bisa membuka pintu gerbang rumah dengan perangkat handphone. Tentunya ada rangkaian Arduino di sana. Dan harus kuat juga jaringan internetnya. Ya, terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini untuk kelas 9. Tuhan berkati. Berdiri. Beri salam